Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aifa Salsabila dari kelompok 4 yang beranggotakan Pravangasta Kresna, Muhammad Faisal Anwar, dan Maya Puji. Saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dari artikel yang sudah kami buat, yaitu pengaruh perang dagang Amerika Serikat dan Cina terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Perang ini memiliki dampak yang besar bagi negara-negara lain di dunia. Perang dagang ini bukan hanya berdampak pada Amerika Serikat dan Cina saja, namun juga berdampak pada Indonesia. Oleh karena itu, kasus ini perlu kami bahas. Perang ini mempengaruhi perdagangan global yang berdampak pada ekonomi berbagai negara dan menyebabkan terjadinya ketidakpastian global. Nah, kedua negara tersebut saling mengancam untuk membawa masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia. Perang dagang Amerika Serikat dan Cina membawa dampak negatif bagi Indonesia. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar didukung oleh faktor dalam negeri. Akan tetapi, kedua negara tersebut merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia. Selanjutnya, ada batasan masalah. Agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas, kami hanya fokus pada 2 poin. Yang pertama, pengaruh ekspor dan impor Indonesia dalam menghadapi perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Yang kedua, pengaruh perang dagang Amerika Serikat dan Cina terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Nah, kami juga di sini membuat rumusan masalah, dan kami hanya mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh ekspor dan impor Indonesia dalam menghadapi perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Yang kedua, bagaimana pengaruh perang dagang Amerika Serikat dan Cina terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari artikel yang kami buat adalah untuk menganalisis pengaruh ekspor dan impor Indonesia dalam menghadapi perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh perang dagang Amerika Serikat dan Cina terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Nah, yang terakhir yang akan saya bahas yaitu metode penyusunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka. Metode studi pustaka tersebut dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Mengapa kami menggunakan metode studi pustaka? Karena teknik pengumpulan data yang kami lakukan itu dengan cara membaca buku-buku referensi dan melalui internet, melalui catatan-catatan yang kami punya. Perkenalkan, nama saya Pravangasta Kresna Karisma Yuda dari kelas AB 4308. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekspor dan impor Indonesia terhadap perang dagang Amerika dan Cina. Yang dimana pihak Amerika ini merupakan pemegang pasar dunia nomor 1 karena sistem yang diterapkan Amerika ini sangat tidak baik kalau menurut saya. Di Amerika ini dikenal dengan sistem perdagangan fair trade yang artinya perdagangan adil. Tetapi kata adil ini sangat berbeda tentang apa yang kita maksud. Adil menurut Amerika Serikat ini merupakan hubungan timpal balik. Ketika Amerika bekerja sama dengan negara lain, Amerika meminta agar harga serta tarif yang dikenakan harus sama sesuai apa yang Amerika inginkan, dan harus memberikan akses mudah untuk bertransaksi dengan pihak luar. Nah, itu kalau sistem perdagangan yang ada di Amerika. Sedangkan yang ada di Indonesia memiliki beberapa sistem. Seperti contoh, yang pertama, negara Indonesia pernah menerapkan sistem perdagangan tradisional, yang dimana pada zaman dulu rakyat Indonesia masih menggunakan alat-alat tradisional, ya kayak barter lah. Dan seterusnya, Indonesia pernah menerapkan sistem kapitalisme atau yang bisa disebut kapitalis. Pada zaman tersebut, kapitalis ialah perseorangan bisa atau boleh memiliki alat produksi sendiri, namun ada syaratnya, seperti pembedaan kelas antar masyarakat.
dibeda-bedain gitu kayak si miskin dan kaya pada zaman dahulu. Di Indonesia juga pernah diterapkan sistem sosialis yang dimana sistem ini sepenuhnya diatur oleh pemerintah berupa tentang pembuatan serta pengiriman barang. Dan yang terakhir, Indonesia juga pernah menganut sistem campuran, yang dimana sistem campuran ini perpaduan antara sistem kapitalis dan sosialis, yang dimana hanya diambil dari sisi positifnya saja. Dan yang terakhir merupakan sistem ekspor dan impor. Ekspor dan impor Cina ini sangat mengedepankan sistem kapitalis karena revolusi budaya di negara Cina, di mana ekonomi pasar sosialis mendapat kontrol penuh terhadap negara pada tingkatan makroekonominya atas kebijakan pusat strukturalisme, yang dimana dapat menghasilkan efisiensi dengan memaksimalkan perhitungan dan adanya keterlibatan pada ekonomi yang secara selektif dan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan terkontrol. Itulah sistem yang dianut oleh China. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maya Pujian Rohma. Saya akan menjelaskan bagian 3, yaitu analisis pengaruh perang dagang Amerika Serikat dengan Cina terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah pengaruh ekspor impor Indonesia dalam menghadapi perang dagang Amerika Serikat dengan Cina. Yang pertama adalah perlambatan ekonomi global. Nah, perang dagang antara kedua negara tersebut, Amerika Serikat dengan Cina, tidak kunjung usai hingga hampir 1 tahun sudah berlalu. Nah, justru itu dampaknya sudah meluas terhadap beberapa negara yang ada di dunia, termasuk dalam perekonomian. Dalam bidang perekonomian itu sangat berpengaruh, dan salah satunya adalah negara Indonesia. Perekonomian Indonesia terjadi perlambatan. Yang kedua, harga dan permintaan komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia menjadi tersungkur karena dengan adanya perang dagang antara dua negara tersebut membuat Indonesia tidak bisa mengekspor terhadap kedua negara tersebut seperti biasanya. Jumlah ekspor mengalami penurunan karena adanya perang dagang tersebut. Yang ketiga, Indonesia memiliki peluang untuk memasuki pasar dagang Amerika Serikat. Jadi perang dagang antara dua negara tersebut tidak hanya memiliki pengaruh negatif, tapi juga memiliki pengaruh positif. Yang keempat adalah ekspor Indonesia menjadi tertekan karena kedua negara tersebut menjalin hubungan kerjasama dalam perekonomian, yaitu mengekspor bahan mentah seperti kelapa sawit, batu bara kepada Indonesia. Jadi dengan adanya perang ekonomi perdagangan tersebut, itu menjadi terjadi penurunan terhadap ekspor bahan mentah kepada Indonesia itu. Yang kedua yaitu pengaruh perang dagang Amerika Serikat Cina terhadap perekonomian Indonesia. Jadi yang pertama, perang dagang yang dilakukan kedua tersebut kan berdampak pada beberapa negara yang ada di dunia, hampir seluruh, dan itu negara-negara besar. Hal tersebut otomatis akan sangat berpengaruh juga terhadap perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia menjadi melemah. Nah, yang kedua, perang dagang bisa membuat barang dari Indonesia ikut anjlok karena perang dagang membuat Cina dan Amerika Serikat mengurangi beberapa produk yang bahan bakunya dari Indonesia, dan perkembangan ekonomi di Indonesia menjadi lambat dan terjadi penurunan. Yang ketiga adalah perang dagang tidak hanya berpengaruh negatif, tapi juga memiliki pengaruh negatif seperti yang saya bilang tadi. Nah, itu Indonesia bisa memperluas pasar negara lain yang besar pasarnya dan perekonomiannya bagus seperti negara Cina. Nah, jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Anwar, mahasiswa Telkom University, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, jurusan Administrasi Bisnis, tahun pelajaran 2019. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan simpulan dan saran terkait karya ilmiah
yang kami kerjakan dan sudah dijelaskan oleh ketiga rekan saya di atas tadi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan simpulan dari karya ilmiah kami, ya. Pertama, perang dagang Amerika Serikat dan Cina menjadikan mitra dagang yang memiliki keterikatan erat dalam hal ekspor dan impor. Perlu diketahui bahwasanya Indonesia mulai melakukan kerjasama sudah lama sebenarnya dengan Cina dan Amerika Serikat dalam hal mitra dagang. Contoh hal, kita lihat di satu sisi Cina melakukan kerjasama dengan Indonesia melalui perdagangan gadget. Nah, sedangkan Amerika Serikat juga melakukan kerjasama dengan Indonesia melalui perdagangan alutsista atau alat senjata militer. Nah, jadi kedua negara adidaya tersebut melakukan hal ekspor dan impor kepada negara Indonesia. Lanjut, yang kedua adalah perang dagang Amerika Serikat dan Cina memicu penurunan permintaan beberapa komoditas ekspor. Nah, di sini sangat terlihat, kita ambil dari negara Cina. Cina melakukan ekspor besar-besaran berupa gadget ya. Nah, kan di sana terdapat brand-brand HP yang bisa dikatakan murah dan cocok untuk kalangan masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, komoditas ekspor di Indonesia bukan diberhentikan tapi dikurangi jumlahnya, dikarenakan jumlah impor yang didatangkan dari negara asing itu terlalu besar. Nah, maka dari itu terjadi penurunan permintaan beberapa komoditas ekspor. Lalu yang ketiga, perang dagang Amerika Serikat dan Cina menimbulkan perlambatan ekonomi global bagi Indonesia. Nah, di sini juga terlihat bahwasanya perang dagang dari kedua negara adidaya tersebut menimbulkan perlambatan ekonomi global bagi Indonesia. Nah, contoh tahun 2019 lalu bahwasanya ekonomian global Indonesia itu hanya mentok di angka 4,3%. Sedangkan dari target awal bahwasanya Indonesia akan mencapai target 5% perekonomian global di negara Indonesia tersebut. Baik, saya lanjut memasuki bab yang terakhir yaitu saran. Nah, yang pertama adalah pembuatan regulasi tentang ekspor impor oleh pemerintah Indonesia. Nah, di sini perlu ditekankan kembali bahwasanya Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang mumpuni. Nah, maka dari itu sebenarnya pemerintah sudah membuat regulasi yang sangat baik, cuman alangkah lebih baiknya dibuat lebih banyak lagi, seperti terkait halnya dengan bea cukai. Nah, pihak bea cukai sudah memiliki website yang di dalamnya untuk tersedia beberapa undang-undang peraturan tentang ekspor dan impor. Nah, yang kedua, menumbuhkan rasa kesadaran diri masyarakat terkait mencintai produk dalam negeri. Ini perlu juga ditekankan bahwasannya masyarakat Indonesia itu harus bisa menjadi kebanggaan tersendiri bahwasanya negara kita bisa menciptakan sebuah produk yang tidak harus kita membelinya dari luar negeri. Nah, maka dari itu peran pemerintah juga mensosialisasikan produk-produk lokal yang setidaknya kita bisa mengurangi angka impor dari negara luar. Nah, maka dari itu perekonomian Indonesia jika dilakukan maka akan stabil. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Jikalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.